ZOXX, thank you. Zahra, thank you. Itu apa, bunga ya? Bunga biru, thank you atas es jeruknya. Jangan lupa teman-teman dibantu support-supportnya. Tap-tap layarnya jangan lupa. Ininya juga bunga-bunganya guys. Kita ramein, kita sebar bunga ke permukaan bulan dulu. Kita bakalan zoom. 3, 2, 1. Fokus. Alright. Cantik sekali, cantik sekali. Permukaan bulan bagian selatan. Bang, kok bulan bergeser bang? Karena bulan berputar mengelilingi bumi. Itu pertama, karena bulan berevolusi mengelilingi bumi. Kedua, karena bumi berotasi, teman-temanku. Bumi berotasi, bumi berputar pada porosnya. Jadi kita bisa ngelihat objek-objek langit itu semuanya bergerak, teman-teman. Kayak gitu. Ntar kita lihat Saturnus, ntar Saturnus juga bergerak. Karena Saturnus berputar mengelilingi matahari atau berevolusi mengelilingi matahari. Dan si bumi juga berputar pada porosnya. Nanti gue bakalan tunjukin Saturnus. Standby aja kalian semuanya, standby. Bunga, thank you untuk teman-teman. Bunga-bunganya guys, bunga-bunganya jangan lupa. Atau mau ngasih topi koboi ke Kawah Tiko nih, ada yang mau ngasih topi koboi ke Kawah Tiko, boleh banget. Gue bakalan apresiasi banget untuk teman-teman yang mau bantuin gue memenuhi wishlist dari TikTok nih. Kita zoom ke atas dulu. Kak Heni, thank you. Bunga biru, thank you so much atas giftnya. Oke, fokus dulu. Fokus. Bang mau tanya, apa tadi komentarnya sebentar. Bang mau tanya kenapa warna matahari di pagi, siang dan sore hari berbeda-beda. Jawabannya adalah atmosfer. Saat matahari terbit, itu biasanya warnanya merah. Terus makin lama makin oranye, terus jadi kuning. Terus kalau misalkan matahari udah ada di atas kepala, itu biasanya jadi warna putih. Begitu juga pada fenomena yang terjadi pada bulan. Bulan kalau baru terbit, itu biasanya warnanya agak kemerahan. Lalu berangsur-angsur dia bakalan menjadi oranye. Habis dari oranye dia bakalan berubah menjadi warna kuning. Habis dari kuning, kalau udah posisi bulannya ada di atas kepala, itu berubah jadi warna putih. Jadi warna sebenarnya apa sih bang? Warna sebenarnya itu putih teman-teman. Baik itu si bulan ataupun matahari, warnanya itu putih cahayanya. Nah, cahaya warna putih ini memiliki spektrum warna yang bermacam-macam, mulai dari Meiji Kuhibiniu. Nah, dari spektrum warna tersebut, saat dia baru terbit, saat si mataharinya baru terbit atau bulannya baru terbit, sayangnya atmosfer bumi itu terlalu tebal saat baru terbit. Jadi mengakibatkan kalau misalkan baru terbit, itu hanya ada spektrum warna, hanya ada gelombang warna merah yang bisa lolos, yang bisa menembus atmosfer. Sisanya yang oranye, kuning, terus hijau, biru, ungu, nila itu nggak bisa menembus atmosfer. Makin lama makin naik si objeknya, entah itu matahari ataupun bulan, itu atmosfer akan semakin tipis. Makin naik akan semakin tipis. Dan gelombang cahaya itu akan semakin gelombang warnanya itu akan semakin banyak yang bisa menembus atmosfer. Nah makanya kalau misalkan lagi warna kuning, berarti kalau misalkan objeknya lagi warna kuning, berarti dia si gelombang warna kuningnya, gelombang cahaya warna kuning itu udah menembus atmosfer. Nah kalau misalkan udah sampai di atas kepala, berarti itu semua warna Meiji Kuhibiniu itu sudah menembus atmosfernya kayak gitu. Oke, kita bakalan lihat Saturnus teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat bulan baru terbit, kenapa warnanya merah? Apakah lagi ada fenomena blood moon? Enggak teman-teman, enggak. Bukan kayak gitu. Fenomena blood moon itu hanya di bulan Oktober ya kalau nggak salah. Oke, kita bakalan lihat Saturnus. Untuk kalian semua standby, ramein lagi di kolom komentar Saturnus. Jangan lupa teman-teman bunga-bunganya guys, bunga-bunganya. Kita bakalan pulang dulu ke bumi, oke?
Kenapa bisa bang ada kawah-kawah di permukaan bulan? Jadi untuk teman-teman, bulan itu tidak seperti bumi. Bahkan di bumi juga ada kawah-kawah kan? Ada kawah-kawah, hanya saja nggak sebanyak di bulan teman-teman. Kawah-kawah di bumi banyak terbentuk karena aktivitas tektonis. Karena aktivitas tektonis, bukan aktivitas dari luar, bukan aktivitas